Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11 akan menyajikan coaching. Untuk yang pertama, saya MC Witri Handayani akan melakukan coaching terhadap Ibu Yohana Maria Sri Kuswandani. Assalamualaikum Ibu Siwi, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam Ibu Yohana, selamat siang Bu Yo. Mohon maaf ya Bu Siwi, mau mengganggu waktunya sebentar. Iya Bu, tidak apa-apa Bu, saya kebetulan sedang tidak ada jam mengajar. Bu Yo, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar saya baik Bu. Gimana kabar Bu Siwi? Alhamdulillah baik Bu. Sepertinya ada yang ingin Bu Yohana sampaikan. Iya ini Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan sebenarnya saya juga ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Masalahnya apa ya Bu? Coba Bu Yo ceritakan, mungkin saya bisa membantu. Iya, begini Bu Siwi, saya itu punya masalah yang terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Ya, Saya kan mengajar mata pelajaran PPKN. Nah, pada saat saya jam ngajar itu, anak-anak itu kelihatannya itu kurang tertarik dan kurang semangat dengan mata pelajaran yang saya berikan itu. Kira-kira kenapa ya Bu ya? oh seperti itu masalahnya Bu. Kalau kita buat skala ya Bu, skala 1 sampai 10, ketidakpedulian siswa terhadap mata pelajaran yang Ibu ajar itu PPKN, itu kira-kira masuk skala berapa ya Bu? Ya, kalau skala 1 sampai 10 saya lihat anak-anak itu di kelas saya itu masih masuk di skala 6. Apalagi kalau di saat jam-jam terakhir, anak-anak itu kelihatan sekali ketidaktertarikannya dengan pelajaran PPKN. Dan semakin kelihatan sekali. Gelisah dan pengen cepet-cepet, nggak tahu itu anak-anak. Itu, Bu. Kira-kira dari skala tersebut, apakah Buyo mempunyai kekuatan diri untuk bisa merubah yang lebih baik? Hmm, apa ya, Bu ya? Kekuatan yang dimiliki oleh Buyo itu untuk melakukan perubahan proses pembelajaran yang menarik atau inovatif sehingga anak-anak tertarik dengan pelajaran PPKN. Itu apa, Bu? Kekuatannya itu ya sebenarnya dari anak-anak itu sendiri, Bu. Mungkin juga bisa sarana prasarana yang disediakan di sekolah kali juga ya, Bu ya. Dan mungkin juga yang paling penting itu guru harus kreatif. Bisa dijelaskan lagi, Bu, ya, untuk maksudnya bagaimana itu? Oh, ya kalau menurut saya itu kekuatan anak-anak itu artinya bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dengan sarana dan prasarana yang ada. Betul Gitu. itu, Bu, ya. Pembelajaran tercipta dengan siswa hadir secara penuh dan terlibat aktif di dalamnya. Berarti pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan anak ya, Bu, ya? Atau pembelajaran semacam seperti pembelajaran diferensiasi ya, Bu, ya? Kebutuhan anak akan terkoneksi dalam pembelajaran, sehingga merasa diperhatikan kebutuhannya. Apa seperti itu ya, Bu Siwi ya? Iya, betul itu, Bu Yo. Guru itu dituntut untuk lebih reaktif dalam mengelola atau kreatif dalam mengelola pembelajaran di kelas.
apalagi selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus berpihak pada murid. Ya. Baik Bu Siwi, saya akan mencoba menjadi guru yang kreatif dengan pembelajaran yang inovatif, yang memanfaatkan berbagai media dan model pembelajaran yang menyenangkan siswa. Juga saya akan memperhatikan kebutuhan siswa tentunya, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dari apa yang Ibu sudah sampaikan, apa rencana Ibu Yo yang untuk kedepannya, Bu? Sebentar, apa ya kira-kira ya? Mungkin dengan memanfaatkan IT di sekolah, saya berniat untuk membuat berbagai media pembelajaran seperti video pembelajaran, terus anak-anak mungkin saya ajak permainan menggunakan games dalam pembelajaran. Juga mungkin ada inovasi pembelajaran yang lain hingga siswa itu tidak bosan di kelas. Lalu apakah ada hal yang lain yang Ibu Yo lakukan? Adakah hal yang lain yang harus Ibu lakukan lagi? Mungkin selain media pembelajaran seperti games atau inovasi-inovasi yang menarik bagi siswa dalam materi tertentu mungkin ya Bu ya. Saya akan mencoba mengajak anak-anak itu untuk belajar di luar kelas agar anak itu tidak bosan. Misalnya melakukan wawancara pada warga sekolah, baik itu tenaga pendidik atau penjaga, lalu mengamati perilaku warga sekolah, baik teman-temannya. Mungkin seperti itu juga agar anak-anak itu tidak bosan. Bagus itu, Bu. Langkah yang Ibu ambil tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu Yohana tadi. Ya. Lalu bagaimana proses penugasan siswa selanjutnya, Bu? Nah, setelah itu saya akan memberikan tugas ke siswa-siswa ya sesuai dengan kebutuhannya dan keinginannya. Misalnya tadi anak melakukan wawancara dan sebagainya dan itu tugasnya anak-anak itu saya akan berikan misalnya anak yang suka dengan visual, mungkin laporannya atau tugasnya bisa dikumpulkan dalam bentuk mind map. Lalu anak yang auditorial, tugas bisa dalam bentuk presentasi, suara. Sedangkan anak yang kinestetik, tugasnya bisa dikumpulkan dengan membuat video. Itu juga langkah yang bagus ya, Bu ya. Saya tetap setuju dengan ide Bu Yo tadi. Ya, syukurlah saya sekarang merasa lega dengan dapat berkomunikasi dan dengan komunikasi dalam pembelajaran saya ini dengan Bu Siwi. Syukurlah Bu Yohana, sekarang sudah lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan, tadi komitmen apa yang Anda lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Untuk komitmen dalam hal ini ya Bu ya, dalam proses belajar mengajar, saya akan melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan tentunya, yaitu dengan menghadirkan berbagai media atau metode bervariasi supaya siswa lebih antusias dan tertarik dengan pelajaran PPKN. Seperti itu, Bu. Itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terrealisasikan dan Bu Yohana dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman tentunya. Amin. Terima kasih banyak Bu Siwi untuk waktunya. Sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Dan sekarang saya merasa lega. Saya senang. Nah, semoga kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan baik bagi siswa kita ya Bu ya.
Amin. Sama-sama Bu Yohana. Baiklah Bu, saya permisi. Saya akan melanjutkan kegiatan saya yang lainnya di ruang guru. Oh iya Bu Yohana, silahkan. Terima kasih Ibu Siwi sekali lagi, sangat-sangat membantu saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Yohana. Waalaikumsalam. Demikian coaching dengan saya MC Witri Handayani yang sebagai coach dan Ibu Yohana Maria Kuswandani sebagai coachee. Yang kedua, Ibu Yohana Maria Sri Kuswandani sebagai coach dan saya sendiri nanti MC Witri Handayani sebagai coachee. Assalamualaikum, selamat siang Bu Siwi. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Yohana. Ya. Ada yang bisa saya bantu Bu Siwi? Maaf Ibu Yohana, jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar? Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong tidak mengajar ini. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu Siwi harapkan dari percakapan kita nanti ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya nanti sudah bercerita kepada Bu Yohana, saya dapat gambaran apa yang harus saya lakukan nantinya. Emangnya ada permasalahan apa ya Bu Siwi? Jadi begini, Bu. Ada salah satu siswa yang tidak semangat untuk mengikuti pelajaran dan sering tidak mengerjakan tugas. Itu membuat saya kebingungan bagaimana cara menghadapinya, Bu. Oh, ada siswa yang kurang bersemangat dan jarang mengerjakan tugas ya Bu ya? Apa Bu Siwi sudah menelusuri penyebab dari masalah Bu Siwi ini? Sudah, Bu. Saya sudah berusaha memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab apa atau kenapa dia kok tidak suka pada pelajaran saya. Ya, dari pengamatan dari Ibu memanggil siswa, dari pengamatan Ibu Siwi, apa yang menyebabkan anak itu tidak suka dengan pelajaran Bu Siwi? Setelah saya amati ya, Bu, dan saya menanyakan langsung, dia tidak suka pelajaran saya itu karena pada soal perkalian. Saya kira anak itu merasa terlalu berat untuk soal-soal perhitungan. Jadi setiap kali mengerjakan latihan, selalu kebingungan akhirnya tidak menyelesaikan tugasnya. Gitu ya. Oh. Ya, Kira-kira Bu. seperti apa kondisi ideal yang Bu Siwi harapkan untuk anak-anak itu? Saya inginnya anak tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti teman yang lain, Bu. Oh. Kalau begitu apa yang ingin Ibu lakukan atau yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Berdasarkan pengamatan saya, Bu, kurangnya penerapan metode pembelajaran yang baik yang biasa saya terapkan pada anak-anak. Akhirnya anak kan tidak semangat atau kurang semangat. Hal ini sudah saya lakukan, yaitu saya mengubah atau menerapkan pembelajaran dengan metode yang sesuai kebutuhan anak, yang kreatif, nanti yang menyenangkan, atau nanti banyak salingan ice breaking-nya. Selain itu, tentunya saya selalu memberikan hal-hal yang baru. Itu saya harap itu kan siswa bisa antusias, bisa termotivasi dengan pembelajaran yang saya terapkan secara bervariasi
supaya pembelajaran itu bisa dipahami anak dan anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, Bu. Nah, lalu apa kira-kira metode pembelajaran yang pernah berhasil Ibu terapkan? Oh iya, Bu, saya itu pernah menerapkan itu metode pembelajaran saya mengajak siswa untuk keluar kelas, Bu, pada Hmm. waktu pelajaran matematika, yaitu dalam perkalian saya menggunakan media kerikil itu bagi Hmm. anak-anak saya terutama yang anak siswa kelas bawah untuk SD ya, Bu. Itu kalau untuk perkalian saya menggunakan media batu kerikil itu dengan membagi tugas secara kelompok. Setelah secara kelompok tadi bisa membagi tugas masing-masing dari anggota kelompoknya. Selain saya untuk mencari metode yang baru, saya itu menerapkan ini karena ingin terlihat suasana yang berbeda, yang biasanya itu karena di kelas terus merasa jenuh. Saya Mhm. berusaha untuk mengajak anak-anak keluar kelas. Jadinya untuk anak-anak lebih termotivasi, lebih antusias dan semua dapat termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran sehingga pembelajaran sesuai yang saya harapkan, Bu. Luar biasa sekali Bu Siwi. Nah, jika kita ranking ya Bu ya, dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Siwi, tingkat keberhasilan metode seperti itu sangat menarik minat belajar siswa kira-kira rankingnya itu di level berapa? Oh iya, Bu, kalau menurut saya untuk ratingnya itu dengan keberhasilan saya tadi ya, kira antara 8 sampai 9. Mungkin belum sampai 10 karena saya masih ada perbaikan yang lebih bagus lagi, Bu. Hmm, baiklah, selanjutnya apa saja langkah yang akan Bu Siwi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya itu agar bisa mencapai maksimal? Langkah yang saya lakukan Ibu, selain dengan metode pembelajaran yang bervariasi, juga yang diselingi ice breaking atau yang tadi saya melakukan pembelajaran di luar kelas, Hmm. saya juga akan terus mengupdate untuk pembelajaran yang mungkin kalau yang sekiranya untuk sekarang ini memang banyak media, ya, media sosial, IT itu yang perlu memang sebagai media yang lebih untuk anak-anak itu lebih termotivasi kalau memang semua ada medianya. Selain itu, saya tetap menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena agar tercapai tujuan pembelajaran itu dari segi murid sendiri atau dari guru sendiri kan bisa nanti berjalan dengan baik, hasilnya maksimal dan sesuai yang tetap yang saya harapkan, Ibu. Oh iya. Lalu siapa yang bisa membantu Bu Siwi dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Kalau yang membantu saya jelas, Bu, nanti dari pihak sekolah itu tentunya Bapak Kepala Sekolah sendiri. Hmm. Selain itu nanti ada masukan dari rekan sejawat. Untuk yang berhubungan dengan siswa, saya akan tetap berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid itu sendiri. Karena untuk biasanya untuk belajar siswa itu bukan hanya di sekolah saja, karena di rumah banyak waktu dengan orang tua, Ibu. Oh iya. Lalu kira-kira berapa lama waktu yang Bu Siwi butuhkan untuk melakukan ini semua? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Nanti akan saya terapkan secepat mungkin. Cuma dalam pencapaiannya, mungkin saya membutuhkan waktu yang lama, kan semuanya tidak ada yang instan ya, Bu. Mungkin dari sekarang, terus berikutnya akan mungkin dalam peningkatan kan sedikit demi sedikit akhirnya menjadi maksimal dan menjadi lebih baik, Ibu. Ya, betul sekali Bu Siwi. Ya. Memang harus ada tahapnya untuk semua ini. Lalu kapan Bu Siwi bisa melaksanakan rencana ini? Wah, kira-kira ya secepatnya, Bu, untuk menerapkannya. Rencananya ini agar saya terapkan agar siswa itu cepat mendapatkan haknya, Bu.
agar Hmm. pembelajaran terlaksana sesuai yang diharapkan untuk siswa maupun saya sendiri sebagai guru, Bu. Ya, ya. Lalu kemudian komitmen seperti apa agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu Siwi? Oh iya, Bu. Kalau untuk komitmen saya akan konsisten, akan belajar terus-menerus untuk mengupdate informasi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik berbagi praktik baik di rekan sejawat satu sekolah maupun di luar sekolah. Itu untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya nanti di kelas itu sangat dirindukan oleh siswa. Anak tentunya kan akan uh, sekolah senang, senang sekolah. Anak itu jika sekolah senang, maka dia akan senang juga dalam pelajarannya, Ibu. Baik, baik sekali itu, Bu. Ya. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Siwi butuhkan? Di sekolah untuk dukungan dari rekan sejawat warga sekolah itu yang sudah ada, Bu. Untuk prasarana itu walaupun belum maksimal itu sudah saya dapatkan, Ibu. Mungkin dari internal saya sendiri yang harus lebih konsisten lagi untuk melaksanakan pembelajaran atau dalam menjalaninya lebih baik lagi, Ibu. Iya, iya. Baiklah Bu Siwi, ya, semoga rencana Bu Siwi itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, Bagaimana betul. perasaan Bu Siwi setelah kita bincang-bincang pada siang hari ini? Perasaan saya lega, Bu, senang. Tentunya saya dapat tersenyum kembali. Terus saya merasa telah menemukan solusi yang nantinya akan menjadi hal yang lebih baik lagi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain lagi yang mau Ibu Siwi sampaikan? Saya kira cukup, Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, Ibu. Terima kasih banyak untuk Ibu Yohana. Saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Ibu Siwi. Sama-sama Bu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Sampai ketemu lagi. Nah, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bu Yohana. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yohana. Bapak Ibu guru hebat, demikian proses coaching dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.